Mana lagi sih? Terkait sidang akan ditunda nih untuk persidangan Ruben Onsu dan Sarah. Ya sebenarnya sangat disayangkan ya, karena penundaan ini kabarnya dari pihak Ruben tidak bisa hadir ya. Namun demikian harusnya meskipun Ruben tidak hadir, paling tidak kuasa hukumnya hadir gitu. Sebenarnya terkait mediasi itu juga bisa saja gitu dilakukan tanpa prinsipal hadir. Bisa dengan suara kuasa istimewa dan sebagainya ya. Paling tidak kan menghargai pihak tergugat yang sudah hadir. Karena kemarin juga kan barusan ditunda kan, ya nggak gitu. Artinya si tergugat ini berusaha ingin cepat selesai masalahnya gitu loh. Kalau mediasi ini sebagai titik akhir penyelesaian, kita berharap semuanya selesai. Ya, tapi kalau ditunda begini lagi kan, kalau Selasa depan lagi kan lama jadinya. Gitu. Bang, dengan ditundanya ini kan ada 2 kali ya Bang ya? Apakah akan memasuki masa deadlock? Sebenarnya ya, dalam aturan itu kan mediasi ini diberikan waktu selama 30 hari. Ini sudah 30 hari belum nih? Ya enggak? Udah ya. Dan terkait hal-hal seperti ini bisa aja ya dari salah satu pihak memastikan bahwa mediasi deadlock, tidak ada lagi upaya mediasi close, jadi langsung ke tahap persidangan. Itu boleh gitu, seperti itu. Artinya kalau misalnya dari tergugat, dari penggugat masih datang dan belum memutuskan untuk mediasi itu ditiadakan, ya artinya berharap masih upaya mediasi ini sebagai jalan upaya damai seperti itu. Tapi melihat isi gugatan dan juga bukti-bukti yang selama ini mungkin disampaikan melalui media begitu Bang. Kalau menurut Abang peluangnya seperti apa sih Bang kalau gugatan ini Bang? Kita berharap ya gugatan yang Ruben lakukan itu memiliki bukti-bukti yang kuat. Kalau dasarnya bukti yang ada di media sosial ini ya terkait eksploitasi anak dan sebagainya itu tipis kemungkinannya. Saya bukan membela atau apapun, karena kalau kita lihat ya dari sisi Sarwenda, sejak anak itu belum bercerai kan yang mengasuh Sarwenda, ya nggak, sampai anak itu besar hingga saat ini. Ada nggak? Kita lihat nggak? Kalian lihat nggak Sarwenda menterlantarkan anak tersebut? Sarwenda melakukan kekerasan terhadap anak tersebut? Ada nggak? Nggak ada kan? Ya nggak? Nah, terus bagaimana dengan eksploitasi anak? Itu harus clear, harus jelas. Apa yang dimaksud dengan eksploitasi? Life itu adanya di dalam rumah. Ya nggak? Dan bisa saja itu anak memang ingin bergabung atau ingin ikut-ikutan kan. Jadi tidak ada perintah langsung Sarwenda yang meminta anak itu live sampai berjam-jam, nggak ada. Kalau memang itu ada, itulah eksploitasi. Jadi misalkan anaknya Ruben itu dia live sampai berjam-jam kan, itu eksploitasi. Tapi kalau hanya dia tiba-tiba ikut timbung beberapa kali, itu bukan lah. Apalagi itu di tempat rumahnya dia, ya enggak, seperti itu. Bang, bagaimana dengan yang mengatakan bahwa ya oke lah live di rumah segala macam, tapi ada adegan-adegan yang menurut netizen itu tidak biasa di hadapan anak-anak. Ya sebenarnya terkait adegan itu kan misalkan adegan antara mungkin anak-anaknya dengan pacar Sarwenda gitu kan maksudnya. Ya sebenarnya itu persepsi kita mau menilai seperti apa, ya enggak? Seperti itu. Ada kalanya kita juga mungkin, ya saya juga mungkin pernah gitu loh mengalami itu, hal-hal seperti itu. Jadi menganggap itu ya hubungan antara anak dan ya calon ayahnya yang baru atau siapa kan. Nggak ubahnya sekarang seperti halnya Natali dengan ini kan, dengan Sule kan gitu. Itu hal biasa gitu. Jadi tergantung kita mempersepsikan adegan atau laga itu seperti apa. Kalau menurut saya itu saya biasa. Oke, berarti dalam hal ini kalau kita bicara soal persentase karena melihat bukti-bukti segala macam memang berarti bisa dikatakan masih cukup peluang berat ya untuk Sarwenda. Kalau Ruben mampu membuktikan
bahwa Sarwenda telah melakukan kekerasan terhadap anak, tidak merawat anak, mentelantarkan anak, atau Sarwenda melakukan perbuatan hukum yang melanggar seperti narkoba dan sebagainya gitu loh, atau Sarwenda hal-hal lain yang tidak sesuai dengan terkait pengasuhan anak, itu baru gitu, itu kuat, ya enggak? Jadi itu gitu loh, harusnya yang dijadikan dasar terkait gugatan anak, karena perlu kita lebih mendasar lagi, itu anak udah besar. Jadi anak itu nanti menentukan, pasti anak itu dalam sidang tertutup dimintai pendapat, ya enggak? Oh iya, itu anak udah besar. Anak 10 tahun itu udah bisa. Mau ikut siapa? Nyaman sama siapa? Pasti kan. Mungkin sebagai perempuan pasti merasakan kan. Saya juga sebagai laki-laki, andai anak saya suruh pilih, pasti suruh pilih emaknya kan. Kecuali emaknya kasar. Iya kan? Itu gitu loh yang harus dijadikan dasar. Itu gitu loh. Kalau pertanyaan itu, ya kita berharap Ruben punya kartu as. Ya enggak? Gitu loh. Dan kalaupun ada kartu as, kalau untuk hak asuh secara penuh dia menguasai, itu sulit. Ya, paling tidak tetap kalau menurut saya apa yang dalam akte 39 hak asuh bersama itu akan menjadi rujukan putusan. Tetap itu gitu loh. Cuma terkait pengasuhan nanti kan para pihak diakomodir maunya seperti apa. Sayangnya sejak awal itu tidak ada dalam putusan, termasuk Gonogini. Itu yang harus jadi pelajaran gitu loh. Kenapa harus dipisah? Harusnya pada saat gugatan cerai itu selesai, dimasukin juga terkait gugatan Gonogini dan hak asuh anak, tidak melalui notaris, akhirnya rancu. Gitu. Oke, katakanlah kembali diputuskan Sarwenda yang memegang hak asuh anak. Apakah masih berlaku Bang keputusan hakimnya bahwa 3 hari bersama Ruben, 4 hari bersama Sarwenda? Apakah kembali seperti itu Bang? Jadi sekarang ini hak asuh itu tidak ada pada Sarwenda, melainkan hak asuh bersama. Kalau yang saya tahu ya di akta 39. Artinya semua diatur berdasarkan kesepakatan. Mungkin pengasuhannya sehari-hari ada dalam Sarwenda, tapi tidak membatasi Ruben untuk ketemu anytime, ya enggak? Ruben bisa ketemu buat bercengkrama dengan anaknya kan. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada saat ini merupakan hak asuhnya Sarwenda, nggak ada. Itu hak asuh bersama, ya gitu. Bisa aja diatur waktunya 2 hari ke Ruben, 3 hari ke Sarwenda, tapi kan kita juga harus memperhatikan kesibukan anak, ya kan, dia juga sekolah. Jadi kita yang harus fleksibel. Kalau memang kita perlu datang ke sekolah, loh, saya ayahnya kok, saya datang di mana aja tuh anak saya, ya kan. Itu bentuk adalah keseriusan kalau kita sayang sama anak. Datang ke rumah, Loh, semacam kayak gitu Bang. Ya? Betul, sekarang faktanya dulu pernah ada artis sampai orang tuanya rebutan anak dan datang saat diculikan. Itu boleh, saking sayangnya. Iya, kalau saya merasa dihalangi gitu loh, ketemu dengan anak saya, apa aja pasti saya lakukan. Yang utama saya pastinya harus datang ke rumahnya dong, ya enggak? Tidak berdasarkan chat WA, enggak ada lagi. Jadi karena hubungan suami istri begitu sudah, ya jangan berharap seperti yang dulu gitu loh. Kalau emang nggak dibalas, ya udah kita datang, ya kan. Selama ini saya tanya, menemukan nggak, ada nggak video Ruben pernah datang ke rumahnya mau ketemu anaknya ditolak? Nggak ada kan. Kalau itu ada, bisa dijadikan dasar gugatan, itu kuat. Tapi ada peluang nggak sih Bang, misalkan nanti putusan hakimnya bahwa hak asuhnya ini kembali buat bersama gitu Bang? Kalau menurut saya, kalau berdasarkan ya terkait bukti yang ada di media, ya nggak, terkait katanya nggak boleh ketemu, terkait eksploitasi, itu tipis kemungkinan. Dan perlu kita ketahui, kita kan belum tahu ini gugatan hak asuh penuh atau hak asuh bersama. Ada yang tahu nggak? Kan nggak tahu. Gugatan Ruben ini hak asuh apa? Jadi pemikiran masyarakat harus diluruskan. Jadi kalau hak asuh penuh itu pasti akan ditolak. Saya jelaskan. Tapi kalau hak asuh bersama itu kan sudah di akte 39, tinggal dimohonkan penetapannya itu boleh.
tinggal diatur lagi gitu loh ya. Tapi kalau hak asuh penuh, Ruben pengen mengambil total, dia pengen mengasuh, itu sulit seperti itu. Oke, sip. Terima kasih.